Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki bab ke-8, yakni tentang Al-Quran menginspirasi. Mari mengokohkan persatuan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membaca dan mengartikan ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan, di mana terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, setelah kita membaca Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, maka di sini kita akan memahami hukum bacaan wakaf, di mana menurut bahasa wakaf artinya berhenti atau menahan, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid. Nah, sedangkan pengertian wakaf di sini adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Wakaf di sini terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu wakaf lazim, yang kedua wakaf jaiz, yang ketiga wakaf muraqabah, yang keempat wakaf mamnu, dan yang terakhir yaitu wakaf saktah. Yang pertama yaitu wakaf lazim, di mana wakaf lazim merupakan tanda wakaf yang berarti harus berhenti. Ketika membaca Al-Quran lalu menemukan tanda wakaf lazim, maka kita harus berhenti atau wakaf untuk mengambil nafas, baru kemudian untuk melanjutkan bacaan. Wakaf lazim di sini juga disebut dengan wakaf tab atau wakaf sempurna. Tanda wakafnya adalah mim. Yang kedua yaitu wakaf jaiz. Wakaf jaiz merupakan tanda wakaf yang membolehkan qori berhenti atau melanjutkan bacaan. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran menemukan tanda wakaf jaiz, maka boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Namun ada yang diutamakan wakaf dan ada yang lebih diutamakan untuk wasol atau terus. Wakaf jaiz dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama jaiz kafi. Ketika pembaca Al-Quran menemukan wakaf ini, maka boleh wakaf dan boleh wasol, tetapi lebih diutamakan untuk wakaf. Tanda wakaf ini disebut dengan nama al-waqfu aula. Contoh tanda wakafnya yakni qaf lam. Yang kedua yaitu jaiz tasawi. Ketika pembaca Al-Quran menemukan wakaf ini atau jaiz tasawi, maka boleh wakaf atau berhenti.
atau boleh wasol atau diteruskan. Keduanya hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Tanda wakofnya adalah jim. Yang ketiga yaitu jaiz hasan. Nah, ketika pembaca Al-Quran menemukan wakof ini, maka boleh dibaca wakof atau wasol, tetapi membaca wasol lebih utama. Tanda wakof ini disebut juga dengan nama al-waslu aula. Contoh tanda wakofnya yakni shad lam. Yang ketiga yaitu wakof muraqabah. Apabila pembaca Al-Quran menemukan tanda wakof muraqabah, itu artinya kita harus berhenti pada salah satu tanda wakofnya. Wakof muraqabah ini disebut juga dengan wakof ta'anuk atau mu'annakoh. Tanda wakofnya yakni adalah titik 3 yang terletak pada 2 tempat. Yang keempat yaitu wakof mamnu. Wakof mamnu maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakof ini. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dengan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Contoh tanda wakofnya adalah lam malif. Yang kelima, wakof saktah. Apabila pembaca Al-Quran mendapati tanda wakof saktah ini, maka ia harus berhenti sejenak, tetapi jangan mengambil nafas. Contoh tanda wakofnya adalah saktah. Yang selanjutnya yaitu memahami kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengandung pesan yang luar biasa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini mengajarkan kepada manusia bahwasanya keberagaman dan perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ragam perbedaan, baik perbedaan secara fisik, perbedaan pemikiran, agama, keyakinan, serta perbedaan yang dipengaruhi oleh geografis dan sosial. Surat Al-Hujurat ayat 13 juga menyatakan bahwa karena perbedaan itu kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling memahami, saling pengertian, dan saling bertoleransi. Adanya berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam toleransi diperlukan kebesaran hati dan jiwa untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Proses untuk memahami itulah yang menjadi pikiran semakin cerdas, hati semakin sabar, mampu mengendalikan diri, dan pergaulan sosial akan menjadi semakin luas. Jadi, dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan manusia, baik dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat manusia dari ketakwaannya, amal solehnya, dan kebersihan hatinya. Jadi, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bertakwa, banyak amal solehnya, dan bersih hatinya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.